Tapi kalau kita semua yang bergerak bersama, menjaga bersama, membangun bersama, saya yakin Jember akan sejahtera dan lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast yang luar biasa, podcast Sahabat Cerdas Indonesia, podcast yang mencerdaskan masyarakat. Oke, jadi aku mau kenalin dulu, nama saya Utami sebagai host pada podcast hari ini, dan saya juga gak sendiri loh di sini, ditemani oleh Saya Rozi yang menemani Utami untuk podcast pada kali ini. Oke, jadi podcast pada hari ini itu merupakan udah podcast yang series kedua, ya ini yang akan membahas tentang tata kelola kota. Ini topik yang sangat luar biasa. Menarik ya topiknya. Iya, menarik banget dan lagi hits ini Bu dan Bapak yang lagi dibahas ini. Oke, sebelum itu kita mau kenalin dulu nih produk-produk yang mensponsori podcast Sahabat Cerdas Indonesia. Ada apa aja nih Mas Rozi? Di sini ada produk-produk dari Tin Garden dan juga dari Algofilin. Ada juga ini madu dari Algofilin, enak ini. Wah. Ya, tepuk tangannya dong. Jadi ini madu memang madu asli dari kami dari hutan ya, madu hutan dari pohon akasia. Jadi dan ini dikelola secara handmade sehingga tidak untuk menjaga supaya kualitas dari madu itu tidak rusak gitu. Jadi benar-benar alami. Karena kalau kita minum setiap hari dia bisa memberikan efek kepada kita untuk menambah kesehatan imunitas dan imun kita. Oke. Tepuk tangannya dong untuk Sama ini. Nah, ini Biosiva ini enak ini. Saya jadi sudah konsumsi ini. Racikan capek dari ya. herbal juga, dari beberapa tanaman dan daun-daunan. Kalau ini untuk untuk mencegah untuk pengobatan yang kena gula. Jadi orang yang kena diabetes ya obatnya ini. Jadi dia kerjanya tidak mengeblok gula, tapi lebih kepada dia meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh kita. Sehingga dia itu justru malah merawat pankreas kita. Ini ada beberapa testimoni yang sudah mengkonsumsi ini. Alhamdulillah sekarang dia sudah diabetesnya sudah terkontrol. Artinya dia sudah tidak minum obat kimia dan ini sudah juga tidak minum dan dia gulanya normal. Ya, padahal sebelumnya kebiasaannya dia 350, 400. Setelah mengkonsumsi dia dapat 1 botol, alhamdulillah sekarang normal dia. Jadi habis minum ini bukan obat ini ya. Ini Bukan, kan lebih ke nutrisi ya. Nutrisi gitu ya, nutrisi. Terus jangan lupa juga buahnya, buah surga ini. Wah, ini yang penting ini. Ini juga menarik. Nikmat banget ini. Ini surga. Nah, Buat ini nih ya. Oke, Tin. alhamdulillah. Saya juga mengkonsumsi dulu ya. Produk-produknya Tin Garden ini keren banget loh. sama ya, saya juga konsumsi ini. Barter ya. Berarti harusnya harus coba juga ya? Ya, ekonomi ke depan ya. Harmonisasi. Periode ke berapa? 5. Ke-5. Kita udah punya periode ini, periode Iya. harmonisasi. Oke. Jadi sesuai sama tagline kita kan mencerdaskan masyarakat. Jadi selain mencerdaskan tapi kita juga mengedukasi betapa pentingnya kesehatan. Benar sekali. Dengan mengkonsumsi produk-produk dari yang disponsori ini. Iya. Jangan lupa. Oke, jadi kan udah kenalin produk yang luar biasa ini, tapi sekarang kita juga harus mengenali narasumber di depan kita yang sangat luar biasa kerennya. Oke, yang pertama yang terhormat ini ya. Gus Jadin Wajat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ketemu lagi ya, sahabat cerdas. Oke, yang kedua bisa dikenalin siapa Mas Rezi? Ada Ibu Maria. Ketemu lagi, sinergi lagi guys. Senang banget ini. Iya, jadi kita nanti akan berbincang lebih panjang lagi dan lebih lengkap ya tentang tata kelola kota ini. Oke, langsung saja mungkin kita awali dengan pertanyaan yang pertama ya Gus dan Ibu. Langsung pertanyaan nih. Oke, yang pertama. Tadi kan kota ini ya. Iya. Kota ini ininya itu apa ya Gus ya? Oh ini kota apa nih? Iya Ngomongin kota. Jember nih. Ya, kota ini Kita tuh banyak kerucutkan. soalnya. Berarti Kita khusus kerucutkan kota Jember. Jember. Yang akhir-akhir ini kan kayaknya kalau pagi-pagi itu sudah
macet ya guys ya. Sudah crowded Iya. ya. Nah, Benar, sudah benar. itu nanti kita bahas itu apa penyebabnya dan Iya, benar-benar. Iya. Bu. Oke, untuk yang pertama, menurut Gus dan Ibu Maria, gimana sih sebenarnya tata kelola itu? Oke, Siapa dulu nih? siapa dulu? ya? Boleh Ya, dari Gus ahlinya dulu. atau Kalau menurut saya tata kelola kota ya, Iya. jadi itu serangkaian aktivitas mengelola dan menata perkotaan, di mana dari pengelolaan dan penataan ini menghasilkan sebuah kondisi di kota itu menjadi livable Oke. dan sustainable. Wah, Jadi artinya ada layak huni dan ada layak huni ini terpelihara sampai pada masa yang kita prediksi misalkan 10 tahun atau sampai 15 tahun atau 20 tahun gitu. Jadi ada di situ ada tingkat fleksibilitas, ada antisipasi terhadap perkembangan penduduk atau apapun masalah yang kompleks terhadap sebuah kota ini bisa menampung sebagai bagian dari penataan yang layak huni itu jadi berkelanjutan maksudnya Yeah. gitu. Nah, itu kalau menurut saya tentang sebuah tata kelola ya. Oke. Ya, Mungkin ada jadi tambahan dari Ibu? benar, jadi melengkapi dari Gus Jadin itu kalau misalkan kita ingat konsep tentang manajemen itu kan POAX ya, jadi ada planning, ada organizing, ada actuating, pengarahan, ada controlling. Nah ini kalau di tata kelola itu planning tuh harus ya, jadi ada 3 gitu. Jadi ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, terus langsung pengendalian. Nah, ketiga konsep ini itu harus mempunyai tujuan adalah tadi itu pembangunan, jadi sustainability-nya pembangunan yang berkelanjutan. Itu yang harus dipegang. Oke. Jadi kalau misalkan tujuan itu tidak tercapai, berarti kan ada yang salah gitu ya. Ya. Di planningnya, ada pelaksanaannya atau di pengendaliannya tentang tata kelola tadi. Oke, jadi untuk menjadikan kota Jember ini menjadi kota yang modern berkelanjutan, pastinya tata kelola ini sangat penting ya, Gus Iya, Ini? sangat penting. Ya Sangat penting sekali Oke, gitu. benar. Oke, mungkin selanjutnya Mas Rezi. Di sini ada pertanyaan selanjutnya itu mengenai apa saja sih prinsip utama yang harus diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan tata kelola yang inklusif. Nah, jadi kalau menurut saya prinsipnya itu yang pertama kita harus tahu nih persoalan yang ada nantinya akan terjadi dalam kota itu apa kan gitu kan. Jadi kita harus memenuhi kriteria layak huni dulu. Layak huni dulu itu kan berarti kalau layak huni artinya sebuah kota ini mampu memberikan rasa nyaman, rasa aman, terus efisien, efektif dan juga memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya gitu kan, masyarakat kota itu sendiri. Sehingga untuk mencapai itu semua maka itu harus benar-benar dirancang secara matang, tidak sembrono. Misalkan nih tata ruang itu kita harus benar-benar pikirkan. Jadi kita mulai di sini nanti adanya urban ya, kayak prediksi menurut Bappenas itu di 2035 itu kemungkinan banyak penduduk desa akan pindah ke kota gitu kan. Iya. Nah, padahal ruang kota itu kan sempit. Iya. Artinya pasti kota itu akan mengembang. Nah, supaya tidak terjadi urban sprawl gitu ya. Jadi tidak menyebar terus tidak efektif kan gitu kan. Nah, itu harus kita bikin semacam perencanaan bagaimana menjadi sebuah kota yang kompak gitu ya. Jadi semua sudah terintegrate antara fasilitas antar nodal itu, kayak misalkan ada perumahannya di situ ada juga dekat dengan perkantoran atau tempat dia bekerja atau terus jadi memang sudah mulai direncanakan misalkan dengan lahan yang terbatas, tapi di situ ada kita bikin misalkan nih perumahan sudah tidak menjadi sebagai ruang yang dimiliki tanah itu dimiliki, tapi sudah berpikir itu untuk yang kita tempati, jadi kayak rumah susun model gitu kan dengan model apartemen, tapi kita bikin yang memang
memenuhi kriteria itu yang ramah lingkungan. Di situ juga tersedia fasilitas publik seperti kayak tempat pendidikan, ruang terbuka hijau, yang dimana di situ banyak juga aktivitas masyarakat di sekitar kota itu yang tidak banyak menggunakan kendaraan bermotor. Misalkan ruang untuk berjalan kaki kita beri lebih bagus, untuk bersepeda sehingga mengurangi karbon juga. Jadi memang harus sebuah layak huni itu kan berarti kita berpikir tentang publik gitu loh. Jadi konsentrasi kita tentang masyarakatnya itu bagaimana. Jadi di situ kan harus memenuhi ya kriteria secara lingkungan di sebuah kota itu akhirnya ramah, tidak banyak emisi karbon, terus dari situ juga banyak ruang terbuka hijau, ada tempat seperti semacam kayak keluarga itu nyaman bermain di situ gitu kan ya, kayak taman-taman yang kita setting indah gitu kan ya, sudah kayak yang nggak jadul kayak hanya lapangan gitu aja kan, jadi bikin kayak semacam ya di situ bisa jadi tempat hiburan lah, wisata gitu kan, lebih estetik ya. Nah, lebih estetik juga, ada ramah untuk aman untuk anak-anak kecil, untuk disabilitas, lansia. Jadi sebuah kota yang bisa memberikan rasa nyaman dan menarik bagi penduduknya. Jadi transportasinya juga saling terhubung, rutenya itu tidak tunggal, jadi bisa jadi bisa menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan. Jadi benar-benar hal itu menjadi sebuah perhatian dan itu memang harus dirancang sehingga ketika terjadi ledakan tuh kita nggak bingung gitu loh, ini mau kemana ini nggak terjadi. Terus akhirnya penataan kalau sudah kompleks masalahnya kita mengurainya susah, karena nanti masalah yang diciptakan dari overpopulation itu pasti kan ada nanti juga bagaimana kita bisa menciptakan sebuah ada sebuah kegiatan ekonomi yang berjalan di situ sehingga masyarakat pun juga nanti tidak kesulitan dalam mencari lapangan kerja ikut atau andil ikut andil, dia berperan serta juga di situ kan. Nah, jadi itu yang harus benar-benar, jadi persoalannya harus kita pikirkan sebelum itu terlambat dan kita sudah sulit dalam kondisi menata itu nanti. Nah, nanti kalau kita contohkan di Jember, nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Mau Ibu dulu mungkin ya menambahkannya. Ya, saya ini hanya cuma gambarannya. Benar. Intinya kan saya hanya nambahi melengkapi dari Gus Jadin itu. Tadi kan Gus Jadin mengatakan di situ ada perencanaan ya. Jadi tata kelola itu memang kan seharusnya orang yang membuat gitu ya. Intinya Jember ini bagaimana siapapun sudah kepala daerahnya pada saat merancang tata kelola itu harus ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Jangan sampai nanti ganti pemerintahan gitu ya. Terus ganti tata kelola itu yang sering kita lihat hampir umum di pemerintahan Indonesia, Gus. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan nggak ganti pemerintahan, nanti ganti apa lagi. Nah, seharusnya saya pernah ikut ini, Gus, cuma memang belum pernah ke sana. Saya pernah ikut pelatihan gitu ya, pelatihan dengan BPKP waktu itu ya tentang fraud. Maksudnya di daerah Eropa itu, Gus, misalkan pemilihan kepala daerahnya itu ya silahkan kepala daerah, pimpinan tapi sosialnya, jadi masyarakatnya itu tidak tidak terganggu. Nah, itu caranya itu maksudnya di kita itu kan misalkan pemilihan gitu ya tentang umumnya kepala daerah itu berapa ya, Gus? 5 tahun. 5 tahun misalkan ya. Nah, kenapa kita usulkan 8 tahun? Tapi 8 tahun tuh kayaknya waktu yang enak gitu ya. 5 tahun kadang terlalu sempit kayaknya. Ya itu. Kita mengeksekusi program kita katanya. Anggarannya itu dibikin oleh pemerintah itu bergantinya itu dievaluasi itu 6 tahun gitu. Jadi anggarannya 6 tahun tapi pergantiannya 5 tahun lah, sehingga ini kan masyarakat
meskipun ada apa ya, mungkin ada pilpres, pilkada, ini kan lagi rame Iya, ya. benar-benar. Jadi Gajang-gajing ada ini. pilpres, ada apa, ada pilkada dan sebagainya. Ini kan akhirnya kita juga bingung karena di situ kan hampir semuanya kan berganti. Tapi kalau di negara itu silahkan pemerintah mau apa gitu loh, tapi masyarakatnya ini aman karena anggarannya ini masih sampai 6 tahun. Oke. Nah, mungkin itu nanti bisa, ya mungkin kita bisa studi banding di sana. Studi Nggih. Jadi- Untuk tata kelola itu nggih. Kalau bisa itu ya, kalau kita sudah memberikan jangka panjang gitu ya, Iya, rencana sebuah jangka perencanaan itu, kalau bisa meskipun ganti-ganti pemerintah itu bisa nggak ya kira-kira itu tetap terjaga gitu, artinya Ya Konsisten ya? itu. konsisten. Jadi iya. pembangunan atau rencana ini akan dilanjutkan. Gitu. Iya, ya itu. Kalaupun misalkan ada Gimana perbaikan menurut itu, kalau Gus kalau jadiin menurut saya sih- analisisnya. Kalau menurut saya ya memang harus kita berpikirnya memang seperti ini ya. Kalau kita ngomongin tentang tata kelola kota yang berkelanjutan, kita kan harus berpikir bahwa pembangunan perencanaan sebuah tata kelola ini tidak hanya untuk 1 sampai 5 tahun. Iya. Kita harus bisa prediksi sampai misalkan 20 tahun, 25 tahun 30 gitu. ya. Di era misalkan di 2050 itu sudah penduduk kota itu hampir 70%, artinya 2/3 manusia udah tinggal di kota. Nah itu kan harus kita pikirkan tuh, Betul. bagaimana kompleksitas masalah yang ada di mereka, karena bagaimanapun yang kita urus ini kan sebenarnya persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kita sebagai human, gitu kan, sebagai manusia. Iya. Dengan segala kompleks permasalahannya, dan kota itu mampu menjawab tantangan itu semua. itu. Makanya kita harus prediksikan, merencanakan itu supaya tidak terjadi tidak terjadi dampak buruk yang susah kita antisipasi. Misalkan adanya perubahan iklim ini kan disebabkan juga karena pola kebiasaan, kepadatan, mungkin kekurangan air, makanan, cuaca yang ekstrim kayak semacam polusi. itu, polusi dengan banyaknya aktivitas Aktivitas. penduduk yang ini kan harus kita atur semua, Iya. mulai dari cara perilakunya, budayanya, teknologinya, sampai sehingga itu kan sebuah kota ini mampu benar-benar bisa menjadi tetap sebuah Menjadi tempat tempat yang yang layak nyaman. huni, Nah, nyaman, aman, Nyaman. efisien, efektif, dan ya dia pokok nyaman lah. Jadi kayak surga gitu ya. Sejahtera di masyarakat. Sejahtera gitu kan ya. Iya, Jadi benar. bisa menjadi itu step by step kan harus kita rencanakan. Nah itu kalau setiap ganti pemimpin, ganti pola ini kan Nah, nanti itu. hanya semburat gitu loh. Iya, Jadi bingung masyarakat. bingung gitu loh kan. Jadi memang Seperti Ini saat ini diganti, kadang-kadang kita lagi. Iya. Jadi memang harusnya ini kita ada kesepakatan bersama. Nah. Untuk itu pemerintah tidak boleh sendiri bermain. Oke. Jadi yang namanya tata kelola kota ini menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya pemerintah saja, pemerintah hanya salah satu aktor di dalam hal ini gitu loh. betul. Bukan satu-satunya, tapi semua yang terlibat itu harus bisa berpartisipasi secara aktif. Mulai dari Masyarakatnya proses ya. rembukan sampai pengambilan keputusan. Mereka harus dilibatkan semua karena kita harus merasa memiliki kota kita gitu Nah. kan. Kita jadikan Jember kota terbaik untuk diri kita gitu kan. Tepuk tangannya dong. Semua harus terlibat luar biasa. Iya. Masyarakat yang di Sepana. kampung gitu kan. mendengar penjelasan Gus jadi Jadi swastanya dilibatkan, terus pemerintahnya di sini hanya hadir aja. Pemerintah kan pemerintah itu kalau misalnya dia itu punya tugas cuma satu, merintah dia itu. Hanya dia punya perangkat lah, ada birokrasi, dia punya anggaran, dia punya infrastruktur, dia punya kewenangan, dia punya kerangka aturan. Dia tinggal memerintahkan itu semua resource-nya. Yang penting dia untuk melayani publik. Nah, itu. Dan dia menyiapkan semua rule-nya, kebijakannya, program-programnya harus tepat sasaran. Betul. Nah, itu jadi efektif itu kan dia harus tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, tapi pemerintah dalam hal ini tidak boleh egois, yaitu harus melibatkan semua pihak. Biar nggak mungkin bisa di cover oleh pemerintah saja, nggak mungkin. Iya. Ruang fiskal kita pasti akan sempit gitu loh. Betul. Nah, jadi melibatkan banyak pihak itu tadi untuk merencanakan bersama
kita sepakati bersama dan kita jaga bersama nantinya keberlangsungannya. Kalau mau diganti, nggak boleh, ini sudah kita rencanakan kan gitu kan. Ya, itu tadi. Nah, gitu ya. Jadi Jadi kita mengantisipasi perubahan yang Ya. dari periode ini berubah itu kan buat bingung, jadi harus banyak kemitraan juga ya Gus dan kesepakatan tadi. betul. Dan kita juga nggak bisa prediksi loh dengan perkembangan yang terjadi dengan adanya teknologi ini kan, kita nggak bisa memprediksi nanti ini. Jadi bisa jadi ya ada sebuah percepatan urbanisasi itu kan, kalau nggak kita pikirkan mulai sekarang itu kan nanti mereka nanti tiba-tiba ini tadi ya apa yang kita yang tidak kita harapkan terjadinya urban yang tidak terkendali ini tadi, sehingga dia itu kan nanti membuat efektif lahan kita nggak efektif gitu kan, karena persebarannya kayak sporadis kayak jamur gitu kan. Tiba-tiba dia tinggal di mana. Kalau kita rencanakan, ini kita mungkin mengantisipasi ada urban ini. Oh, kita taruh di blok ini. Kita sudah mulai menyusun bangunan rusunawa kayak gitu. Harus tertata. Harus tertata. Jadi begitu ada persoalan ini sudah ada solusinya. Antisipasinya. Jadi benar-benar kita pikirkan nih, sudah harus berpikir ruang di mana kita bikin pengembangan kota itu yang kompak gitu loh. Jadi sudah bisa mengintegrasi semua yang ada di sana. Ya. Oke, siap Gus. Sehingga merasa nyaman. Ya, nyaman, aman, tentram, sejahtera tadi loh. Masyarakatnya. Jangan lupa. Apa Gus? Apa Gus? Kesadaran spiritualnya harus dibangun. Oh iya, Masya Allah. Jadi harus religius ya. Jangan sampai lupa gitu ya. Jangan sampai lupa. Ntar kita kebablasan jadi orang nggak bertuah, nggak punya kesadaran rusak juga nantinya kan gitu. Iya. Kita juga mengembalikan ke atas lah. Siap, oke. Siap, oke. Oke, ngomong-ngomong terkait teknologi ya Gus ya. Jadi ini ada salah satu pertanyaan, bahwasanya kan teknologi sekarang udah masif ya. Perjalanannya juga udah cepat, dari kemarin Covid juga semua berbasis teknologi dan inovasi pun juga udah banyak. Nah, di sini menurut Gus Jadin dan Ibu Maria, gimana sih teknologi dan inovasi yang emang harus dilakukan biar tata kelola itu transparan dan memiliki sifat akuntabilitas itu? Gimana nih Gus dan Ibu? Ini lebih jelasnya kalau kita contohkan gitu ya, kan. Ya. Jadi kan gini, kalau menurut saya sebuah kota modern itu pastilah dia itu masyarakatnya dengan ciri sudah dekat dengan teknologi, sudah melek teknologi kan. Jadi memang untuk kalau ini kita berbicara tentang pemerintah ya, jadi pemerintah itu harus segera menyediakan, khususnya di perkotaan dan di fasilitas publik itu, kayak di perkantoran dan seterusnya itu, jadi jaringan internet itu benar-benar harus terjamin gitu. Jaringan internet, oke. Kita nggak usah berkata. Kalau perlu gratis itu bisa jadi kebutuhan pokok untuk hari ini gitu kan. Gak cuma di kota tapi juga di desa-desa, supaya semuanya terkonek dan terintegrasi gitu kan. Nah terus memang harus sebuah partisipasi masyarakat itu, ini kan proses pengambilan keputusan nih untuk membentuk sebuah tata kelola. Itu memang nanti tahapan berikutnya dia harus transparan. Jadi kita bikin semacam kayak aplikasi gitu kan, aplikasi di HP. Misalkan tentang sebuah rencana rembuk masyarakat gitu, atau tata kelola atau apalah istilahnya gitu kan, atau portalnya Jember apa, kalau di sini mungkin ada Jikeren apa, itu nanti yang penting jadi setiap masyarakat dia bisa mengakses hasil keputusan bersama nih. Ini saya ambil contoh, misalkan anggap kita bikin coba dalam satu contoh menangani persoalan sampah misalkan gitu kan. Nah, ini kan jadi persoalan di kota kan. Jadi misal nih, kalau saya nih jadi kepala daerah gitu ya, jadi bupati gitu ya. Amin. Maka saya akan memberikan ruang yang luas kepada kelurahan. Jadi untuk bisa melakukan berbagai serangkaian aktivitas yang itu bersumber dengan masyarakat. Misalkan kita punya program untuk penanganan sampah. Misalkan ini ya. Jadi kita edukasi masyarakat dengan mulai dipisahkan nih sampah di masyarakat
mulai dari sampah organik, sampah yang plastik, sampah apa. Lah, nanti kita libatkan juga stakeholder yang atau komunitas yang peduli tentang sampah. Mereka sudah bisa mendaur ulang nih sampah menjadi sebuah bahan kerajinan atau bahan yang punya nilai tambah. Betul, Artinya bisa dijual. Nah, disitu bisa menjadi pendapatan juga bagi masyarakat yang ada di kampungan. Kalau masyarakat mengumpulkan sampah dan dia bisa menghasilkan, nah pasti mereka akan lakukan. Betul. Sesuatu yang punya nilai tambah dan bisa menghasilkan ekonomi, mereka akan dengan sukacita untuk melakukan itu. Lah, itu nanti misalkan jadi sudah ada pemerintah menyediakan umpamanya kalau sekarang ini kan ada gerobak ya, mungkin kurang efektif menyediakan kayak tosa itu dibikin kayak biar lebih cepat gitu lah. Terus juga menyediakan misal di mesin pengolahan sampah menjadi biji plastik kayak gitu lah, kayak di Jepang, kayak di negara-negara maju itu kan bisa kita panggil lah konsultan nanti bikin di apa sih pengolahan sampah di kota kalau perlu hadirkan yang dari luar gitu, mau dari Jerman, mau dari Jepang. Pokok yang sudah negara-negara yang sudah memang terbukti mampu mengelola sampahnya dengan baik. Ini ada salah satu negara, saya lupa di Swedia atau di mana gitu ya. Itu yang sampai dia itu butuh sampah dari luar, dari negara luar gitu. Karena sampah yang dikelola di kotanya dia itu bisa menjadi energi. Jadi bisa menambah untuk energi itu berkekuatan berapa watt. Jadi bisa kayak untuk listrik, untuk penerangan dan segala macamnya itu pakai sampah itu tadi yang sudah diolah. Nah, itu kan keren. Jadi sampah kita itu nggak terbuang jadi persoalan sampai menumpuk-numpuk kayak jadi akhirnya jadi sumber penyakit dan seterusnya. Jadi semuanya udah bersih dan bisa menghasilkan nilai tambah. Itu kalau angan-angan saya itu begitu. Kita kalau perlu menginvestasikan ke sana harus berani karena itu yang punya nilai nilai ekonomis, nilai kesehatan dan menjawab semua persoalan itu melibatkan dari transparansi itu dari hasil rembuk itu, jadi masyarakat bisa mengakses semua itu lewat aplikasi. Jadi keputusan yang diambil harus istilahnya datanya itu jadi kemarin hasil keputusan kita ini gitu. Terus ini akan dilaksanakan kapan? Programnya apa? Masyarakat tahu. Ya itu tugasnya pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah dalam hal ini itu berarti kan harus menginput datanya itu hasil rembukan itu memang harus jadi ada target, jadi ada monitoring, ada evaluasi gitu kan. Nah, setelah itu nanti dari sumber daya yang dipakai itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan di situ ada anggaran, itu mampu dipertanggungjawabkan pada pemegang dan pemangku kebijakan. Dan itu misalkan nih ada proyeknya dalam bentuk program ini menghabiskan dana sekian, sudah terpakai berapa, itu masyarakat tahu. Jadi semuanya tahu. Iya, jadi tahu. Udah bingung anggaran sekian buat apa ya? Jangan diseletit-seletit gitu ya. Jadi jadi setelah rembuk ini ada program ini habisnya dana ini, jadi tahu semua itu harus teraplikasi. Ini sudah jalan nggak sih gitu, programnya sudah nggak sih. Jadi itu kalau bisa sudah pakai HP itu sudah tahu. Kita tahu betul. Tinggal pemerintah ini ibaratnya ngasih tahu lah informasi ke masyarakat. Kalau kamu pengen tahu program ini, anunya di sini gitu. Kalau di sini. Jadi kayak webnya atau apanya itu diinformasikan aja ke masyarakat. Kalaupun di setiap kelurahan itu udah ada. Nih kalau mau lihat daftar programnya apa, terus yang sudah mau dilakukan atau apapun. Ya pokok semua informasi tentang pemerintahan itu bisa ditaruh di sebuah kayak informasi itulah, itu yang sering diinformasikan. Iya. Dan juga ini menurut saya juga ini Coach mempermudah dalam mahasiswa dan mungkin ada beberapa akademisi yang penelitian, jadi nggak susah cari datanya. Biasanya harus ngurus surat ke sini ke situ dulu, tapi kalau udah ada aplikasinya kan kita tinggal data bank sampah atau data apa ada di web ini, jadi kita ngolahnya lebih enak gitu sih. Betul itu. Sementara ini kan data penelitian kan kadang hanya di BPS gitu ya. Itu juga terbatas. Nah, itu terbatas. Jadi kita harus ke dinas yang berkaitan, yaitu suratnya juga gitu. Mungkin butuh produk-produk hukumnya apa yang ini kita butuh ini data ini. Jadi kalau bisa memang harus pemerintah harus begitu. Jadi semuanya itu harus transparan dan itu sudah itu kan kewajiban mereka gitu loh. Jadi
Cuman kan masalahnya kan kita merubah habit itu nggak mudah Pola gitu kan. pikir mindset tadi loh Nah, Gus. Iya. itu kan tapi tetap kita harus telaten dan Ya, kita harus menuju sabar. ke sana. Ada prosesnya. Iya. Proses gitu kan. Iya. Oke. Kalau menurut Ibu gimana terkait teknologi dan inovasi ini Bu? Terkait ke tata kelola Kalau karena saya di bidang ini ya pendidikan, saya itu hanya mengangan-angan bisa apa enggak ya di Jember ini apa namanya, kan kalau pas orang-orang itu pada jam pagi kerja itu kan macet, Oh iya. apalagi kan anak sekolah gitu ya, sampai di kampus itu kan berlaku satu arah kan. Iya, jam-jam Nah, tertentu. apakah nggak sebaiknya misalkan pemerintah itu menyediakan bis untuk siswa. Nah, tetapi bisnya itu teknologinya itu maksudnya Pakai pada listrik gitu ya, saat Bu? bukan, pada saat kita di Dubai itu Gus, misalkan kita waktu itu mau di Dubai terus di Qatar gitu ya, itu disediakan bis, tapi bisnya itu sudah langsung ini Gus, jadi kita hanya beli kartu gitu ya, nanti kartunya itu diisi, Top up ya ya, udah begitu kita naik itu hanya ditempelkan. Iya. Nah itu Jember misalkan, harus ke sana dong, nah nanti. Iya. saya tuh hanya mikirkan Bisa misalkan dibanding ke sana Gus. mahasiswa, intinya mahasiswa itu dari mana kemana mau naik apa itu tinggal langsung nempel kartu Kartu itu tadi. kan berarti transparan juga gitu. Iya. Keren sih kalau ada emang Gus. Itu sih Ya, sehingga kita juga harus ke sana, apa iya. namanya, juga mengurangi kemacetan itu Gus gitu. Kan nggak harus Mobil jam pribadi. sekian satu arah terus nanti terus Iya, jam Bu. segitu terus nganterkan semua anaknya ini. Nah itu tadi sih angan-angan tuh Jadi ada semacam sebenarnya ini ya, sih. ini kita kayak bikin trayeknya Ya. Angkutan umum gitu ya. Iya. Angkutan Tapi jet. sudah pakai itu, sudah pakai kayak etol gitu ya, Bu, ya, kayak ya semacam, etol di Iya, di top up terus ya, sudah. di busnya itu Kita sudah kayak ini gitu sehingga kan. kita Iya. tinggal masuk itu sih. Tadi saya oh iya pada saat kita ke Dubai di Qatar tuh pakai itu gitu, enak Ya sekali. mudah-mudahan kalau saya memang kalau angan-angannya itu kayaknya Iya. memang ke sana arahnya gitu. Iya, Bu. Kalau perlu ini apa ya, ada kawasan khusus di mana kendaraan mobil pribadi bermotor nggak boleh lewat gitu, misalkan hanya di Oke. situ Angkutan umum. angkutan umum tapi yang sudah canggih gitu kan, Iya. yang sudah misalkan udah nggak pakai bahan fosil, udah dia pakai listrik misalkan gitu kan, jadi yang tapi benar-benar dia melayani gitu. Ya memang harus dirancang bangun lagi kayaknya. Iya sih. Gitu. Iya, Ada jalur khusus Jalur soalnya. khusus gitu ya. Jadi tidak tahu lah nanti ini bagaimana. Ini kan perlu melibatkan ahli kan dalam hal Iya, ini kan. benar. Bagian apa mungkin perhubungan atau gimana, sehingga apa ya? Saya berharap tidak terlalu banyak kendaraan-kendaraan pribadi, tapi kita lebih ke arah fasilitas-fasilitas publik. Ya kayak di negara-negara maju itu kayak bis yang udah kalau nggak ada supirnya kan, Iya. itu kan langsung jalan kayak di mana itu ada di Atau waktu Dubai gitu ya. itu Tapi dia tuh setiap waktu ada gitu loh, Bener. terus Iya. muter gitu kan. Gus atau Itu dia nggak masuk. kayak misalkan pernah kita, tapi waktu itu hanya sebentar sih di itu Gus, di pemerintah Hong Kong itu ya, itu fasilitas untuk publiknya itu bagus Gus, bagus sekali, sehingga orang-orang itu mau pakai mobil pribadi itu males. Males. Nah caranya pemerintah di sana itu untuk apa ya, memiliki mobil pribadi itu pajaknya itu sangat mahal sekali gitu loh. Sehingga orang itu hanya mempunyai satu gitu, nggak dua, nggak tiga. Kalau di sini kan kalau anaknya 5 akhirnya 7 ya kan. Ya, karena kita seperti pendapatannya itu. masih dari situ. jadi dari pajak itu ya makanya ini kan menjadi sebuah Dilema apa, ya. dilema gitu Iya, kan. dilema di sih. satu, di Iya. satu sisi Di satu itu sisi ya. nah jadi itu ada juga sih seperti itu. Atau misalkan kalau apa kalau mau apa ya, memperpanjang atau sewa gitu ya,
itu kan ada itu yang nggak punya lahan terus sewa. Nah, sewanya itu akhirnya tinggi sekali sehingga memicu masyarakat sana itu untuk pakai ini fasilitas umum. Tapi memang fasilitas umumnya tuh bagus, Gus. ya seperti Lebih ya. bagus gitu loh daripada yang milik pribadi. Gitu. Wah, Itu ini sih jadi saya PR aparat-aparat di sini ya Gus ya. ya itu kadang-kadang PR kan kalau semuanya. Oh, PR semuanya. Karena Oke, kita sorry. ini kan yang harus memiliki semuanya. kan gitu kan. Betul. Bukan tugas pemerintah saja. Iya. Jadi kalian mahasiswa Iya, sudah mulai iya. berpikir nih menciptakan bagaimana Inovasi. ada. Jadi gini juga ya. iya maksudnya kalau di sana bisa kenapa di sini nggak bisa kan gitu. Jadi alternatif Iya. yang bisa menimbulkan nilai tambah secara ekonomi harus kita ciptakan sebanyak mungkin gitu loh. Jadi nanti biar pemerintah ini kan intinya mengatur sebuah daerah atau sebuah negara kan gitu kan. Untuk supaya ini teratur tertib kan. Ya, untuk mengatur ini kan dia juga butuh anggaran, butuh sesuatu yang dikelola. Nah, itu kan juga dapatnya juga diambil ya dari ya intinya kebersamaan kita ya, dari pajak, dari macam-macam pendapatan itu yang bisa nanti larinya juga untuk masyarakat. Kembali Jadi lagi. kalau semua itu menjadi sebuah bagian merasa memiliki satu dengan yang lain bisa bekerja sama bersinergi, saya yakin itu akan bisa diciptakan sesuatu yang indah gitu loh. Nah, sesuatu yang memang hanya membuat kita nyaman bersama. Iya. Tapi kalau enggak ya aja kalau sendiri-sendiri juga berat gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya ada bentuk kesadaran bersama, menjadi sebuah bagian bersama dan saling memiliki dan saling berkontribusi, saling bersinergi. Jadi apapun yang kita punya terbaik kita bagikan gitu loh untuk yang lain gitu kan. Untuk sebuah kemajuan bersama ini. Tepuk tangannya dong. Jadi intinya buat kenyamanan bersama. Nyaman bersama gitu ya. Bersama. Lifeable menjadi lovable kan. Apa emang gitu? kenyamanan sendiri-sendiri. Jemberable nanti. Oke, jadi kan pertanyaannya udah dari kita kan Iya, udah ini sampai topiknya menarik banget, Oh, Kak. topiknya menarik banget. Jadi pertanyaannya habis ini mau kita berikan ke teman-teman ini Boleh, Mas. penonton mungkin yang mau tanya juga. Biar lebih ini ya. Ya siapa tahu ada hal-hal Ada yang di thinking-nya mereka gitu kan. Iya, Iya, yang selain tahu dari gitu ya. teks di sini ya. Oke. Bener, Mungkin bener, teman-teman bener. ada yang mau bertanya. No. Oke, gimana nih guys? Gimana nih? Oke, perkenalkan semuanya, saya Faris, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Wih. Jadi ada pertanyaan nih untuk Gus Jadin beserta Bu Maria menuju kota Jember yang modern. Bagaimana nih tata kelola kota yang baik yaitu kebijakannya untuk bisa mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi di kota Jember nih Gus. Terima kasih. Oh, bagus banget. Iya. Ini pertanyaannya harusnya kalau saya jadi bupati. Amin. Ini berkaitan dengan Nanti aminnya banyak ya. Berapa kali sudah ini amin. Ini kan terkait dengan kebijakan ini. Iya. Jadi kan gitu. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana sebuah kota Jember ini Menjadi modern. Menjadi modern ya. Berarti kita belum modern nih masih ya, belum kira-kira modern nih kita kan. Jadi kalau terus setelah itu mengintegrasikan tadi sosial, lingkungan, ekonomi. Dan ekonomi. Oke. Itu dalam sebuah tatanan kebijakan ya. Iya, kebijakan berarti. Ini kebijakan Iya. kita harus banyak remuk dengan para Iya, sebenarnya Gus. gitu ya. Jadi gambaran sederhananya gini. Sebuah tata kelola itu akan menjadi baik. Memang jika ditunjang dengan government yang baik, gitu kan. Oke, betul. Government yang baik itu kriterianya apa sih kan gitu kan? Ya memang jadi secara yang harus kita perbaiki dulu nih, memang harus di birokrasinya sendiri itu memang harus solid, harus kompak dulu, menjadi sebuah bagian yang baik secara manajemen baik, tidak amburadul. Maaf ya, saya kan pemerhati pemerintahan ini untuk Jember hari ini. Iya, oke. 2 periode ini kan saya memperhatikan. Ini saya melihat secara manajemen di organisasi birokrasi ini masih acak. Jadi nggak berjalan dengan baik. Kayak
kalau katanya orang tuh semburat gitu. Jadi semisal jadi harus itu dikembalikan dulu secara manajemen. Jadi pemerintahan ini harus kembali kepada regulasi. Mulai dari organisasinya. Jadi kan di bagian kesekretariatan itu nanti ada bagian-bagian. Dia itu hanya berfungsi sebagai koordinasi, integrasi, terus setelah itu simplicity dan juga sinkronisasi. Jadi dia nggak punya sebuah kebijakan anggaran yang sifatnya program kayak ini, kayak contoh kecil ini ya, kayak semisal program insentif guru ngaji nih, itu kan harusnya masuknya ke Diknas, tapi ini masuk ke dia kan masuknya ke ini ke Kesra kan, ke sejarah bangsa. Itu nggak cocok di situ. Jadi semisal kayak gitu. Karena untuk fungsi kesekretariatan ini kan hanya mengkoordinasi, mengintegrasi, membuat semuanya itu menjadi simpel dan sinkron gitu. Nah, dia yang bisa membawahi semua OPD yang ada kan gitu kan. Nah, jadi harus dibenahi dulu nih organisasinya supaya dia menjadi sebuah governance yang baik, dan dia sebagai governance yang baik dia juga harus itu tadi transparan dan juga akuntabilitasnya benar-benar bisa kita bisa melihatnya, masyarakat tahu gitu loh. Betul. Jadi tidak terselubung nih. Ini pemerintah punya program apa, anggarannya berapa, serapannya bagaimana, pelaksanaan seperti apa, terus penerimaan seperti ini, kita nggak bingung gitu loh. Jadi harus masif sebuah program kebijakan itu harus masyarakat tahu, dan itu harus sering kita harus terbuka. Ini kita punya banyak media, ada Videotron, ada apa. Kalau perlu itu tadi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa itu sudah program-program kebijakan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah itu benar-benar sudah bisa terpampang gitu. Jadi masyarakat tahu, atau ada aplikasi itu tadi mau lihat program apa, mau apa itu kan kita nggak bingung gitu loh. Oh, kita mau ini, anunya di sini kan gitu. Nah, jadi untuk itu makanya fungsi dari pemerintah itu memang harus hadir ya dalam ke masyarakat. Dalam hal ini melibatkan partisipasi semua pihak. Nah, itu tadi. Jadi nanti di situ akan muncul sebuah ide bersama. Jadi ada semacam orientednya itu ke konsensus gitu loh. Jadi kesepakatan bersama gitu kan. Orientasinya ke sana. Jadi jelas arahnya, orientasinya ke situ. Jadi sasarannya juga. Jadi orientasi itu enggak hanya dianya sendiri gitu. Jadi melibatkan masyarakat. Misalnya kelurahan turun nih untuk perkotaan ya, turun ke kampung-kampung, ngajak rembuk RT, RW atau perwakilan tokoh masyarakat, diajak ngobrol, serap aspirasi, maunya kalian apa gitu kan, untuk kebutuhan kalian itu bagaimana. Jadi dilibatkan dalam semua proses keputusan untuk menata kotanya dia bagaimana. Nah, nanti edukasi apapun itu kan bisa berjalan efektif, dan itu harus tertib ya, harus ada. Maksudnya ini kalau saya lihat ini di Jember ya, ada 3 kelurahan kan di kota ini kan, kalau nggak salah kecamatan Kaliwates, Sumbersari sama Patrang yang di kota ini ya. Ini saya melihat jarang lurah itu turun ke masyarakat, ke kampung, jarang gitu loh, mengadakan sebuah rembuk warga atau apa. Jadi partisipasi masyarakat ini tidak begitu dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan terhadap penataan kota semisal kayak gitu. Lah, kita lihat dulu masalahnya di mana. Mungkin dia nggak punya anggaran gitu kan. Secara tempat protes nih. Saya pernah ada baca tuh di media bahwa kelurahan ini juga minta disamakan dengan desa gitu kan. Kalau desa tuh kan ada anggaran langsung dari pusat kan ya. Untuk program kerjanya dia. Program kerja dana desa. Nah, mungkin kalau di kelurahan nggak ada ya. Udah kalau gitu berarti pihak pemerintah mengalokasikan anggaran untuk di kelurahan supaya dia bisa aktif bekerja, menjemput informasi kepada masyarakat, menyerap. Di situ kan nanti banyak keputusan yang dihasilkan kebersamaan ini yang bisa kita dieksekusi gitu loh. Jadi FGD itu penting ya Gus ya. Jadi kalau dengan itu kan lurahnya bisa tahu apa sih kemauan masyarakat dari lebih paling dalam gitu. Gitu kan. Kayaknya itu jarang sekarang ya Gus ya. Jarang dilakukan. Jarang dilakukan. Sekarang kayak di atas ini harus ini ikut. Kita otoriter ini. Ya pernah punya pengalaman nih teman. Dia seorang lurah kan.
diundang nih acara pengajian kan sama kan ada acara kayak sholawatan gitu kan. Kampung kayak haul bersama itu diundang. Dia nggak mau datang. Saya tanyain loh, Iya. Pak, sama kok nggak datang kemarin? Apa nggak diundang? Oh, saya itu malu kalau mau datang, saya nggak ngasih apa-apa itu nggak enak gitu kan. Mau ngasih nggak punya duit loh. Masa di kelurahan nggak ada anggarannya? Nggak ada, Gus katanya. Ya, kayak semacam itu tuh kan mungkin menjadi persoalan dia. Tapi kan sebenarnya harusnya kalau kita berpikirnya itu menjadi bagian keluarga, ya udah nggak bawa apa-apa nggak masalah. Hadirnya orang itu kan menjadi sebuah apa ya, kayak ke kita itu kan ada kepercayaan. Iya. Jadi kan nggak harus semuanya terukur karena uang. Nah, silaturahmi juga. Lah ini budaya ini kan harus kita bangun. Betul. Makanya membangun kembali kesadaran spiritual masyarakat, baik itu di kalangan birokrasi, tingkat masyarakat, terus memang harus kita galakkan supaya apa? Supaya orang itu tersadar gitu loh, bahwa dia nantinya itu kan dengan dia itu ada kesadaran spiritual itu ada sebuah tanggung jawab baru dia sebagai makhluk kan gitu, sehingga di situ muncullah dia potensi-potensi terbaiknya, kepeduliannya. Jadi sudah tidak berpikir hanya apa-apa terukur dengan uang gitu kan. Bahwa kedekatan, emosi, silaturahmi itu lebih penting kalau menurut saya. Betul. Kami menjalani itu semua dan kita berhadapan dengan masyarakat juga tidak karena uang. Jadi ya saya juga sering menampung keluh kesah masyarakat. Ya disitulah kita tahu problematika masyarakat itu seperti apa dan mereka butuh solusinya seperti apa. Ya memang ya kalau mereka tidak kita temani ya memang kasihan gitu loh. Iya, bingung menyuarakan kemana. Jadi kan kadang gitu bingung. ya ini kadang mau bikin hajatan nggak punya uang, yang ada pilihannya pinjam uang ke rentenir. Nanti setelah hajatan dia pelanggan dengan lah kayak gitu tuh terjadi di masyarakat. Tapi sampai tapi nggak ada yang memikirkan seperti intinya itu supaya apa ya, misalkan kayak kalau ada hajatan terus nggak sampai itu lah, itu kan nggak ada mungkin pemerintah atau orang yang peduli di itu. Iya. Padahal Jadi itu terjadi. ada banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan finansial tuh. Jadi saya harus berpikir bagaimana nanti menciptakan skema pinjaman atau apapun itu yang tidak memberatkan. Kalau perlu ya memang apa ya. Jadi harus apa, masyarakat itu jangan sampai kayak Terbebani. Terbebani gitu loh. Jadi apa ya, apa kita mungkin di situ juga kita latih lah dia itu, kita bina caranya memanage keuangan dan segala macam supaya dia itu juga tidak apa bisa mengukur gitu loh. Dia mau pinjam uang untuk keperluan apa, untuk dan dia harus kita ajak bagaimana masyarakat itu bisa berpola pikir melek finansial ya Gus ya. melek finansial dan dia tahu resiko terhadap apa yang dia putuskan. Betul. Sehingga nggak terjadi dia tiba-tiba dia memutuskan pinjam, nggak mikir panjang, ketika resiko itu terjadi akhirnya dia nggak kuat, akhirnya bunuh diri kan banyak terjadi. Ini yang bahaya. Kena pinjol apa segala ya. macam. Itu yang kita prihatinkan. Jadi kita ajak masyarakat itu belajar untuk menganalisa. Ketika dia mengambil keputusan dia harus tahu resiko, sehingga ketika dia mengambil keputusan dia tahu oh resikonya begini. Sehingga ada kehati-hatian dulu ke masyarakat. Dia kalau mau pinjam, oh ini yang terukur gitu kan, hanya untuk pembiayaan produksi, tidak untuk konsumtif. Kalau konsumtif mungkin caranya seperti apa. Nah, saya kemarin ada sempat kejadian nih, ada keluarga yang sambat gitu ya, seorang nenek-nenek yang dia itu punya cucunya ini yatim dari kecil dan ibunya tidak ada ya, dia ditinggal ibunya di luar negeri dan hidup sama neneknya lah. Dia ini sudah mau nikah dan pinginnya si cucu ini karena dia itu apa ya, dia menikah ini kan mungkin sekali seumur hidupnya, oh ya dirayakan gitu kan maunya. Tapi kan kondisi keluarganya ini kan minus, yang dimakan hari ini nyari hari ini. Dia cerita ke saya, si nenek ini kan sudah kakek nenek, dia otomatis kan nggak produktif kan, kurang. Cuman kan dia bingung kalau mau hajatan biayanya kira-kira sekitar 30 juta. Dia nggak punya uang sama sekali. Akhirnya ya no fokus kalau mau jenengan. Saya cuma saya juga bingung saya juga nggak punya uang kan, pada saat itu kan membantu kan. Akhirnya saya mak gini, sudah Bu ya, jenengan saya hanya memotivasi saja. Saya ingin dia itu merasakan
bagaimana apa ya, dia punya Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong hambanya yang berpasrah kepadanya. Saya hanya memberikan motivasi pada beliau, sudah panjenengan jalankan saja rencana panjenengan, tapi yang penting jangan sampai utang. Nah, itu Gus. Bolehlah panjenengan merencanakan nanti ada resepsi, ada walimah, ada ini. Tapi nanti kalau di hari H, artinya rezekinya dengan tidak cukup untuk itu, ya sudah sederhana saja. Yang penting akad. Nah, Wajibnya itu ya kita ambil gitu loh. Boleh nih kita merencanakan, tapi kita harus punya beberapa planning gitu kan. Kalau ini 30, ternyata yang datang di hari H cuman adanya 1 juta. Ya udah, kita cuman sepenting akadnya itu yang penting kan. Jadi cuman hanya disaksikan keluarga gitu aja. Pokok jangan sampai utang. Jangan membebani hidup panjenengan karena utang. Saya bilang gitu, apalagi sampai yang rentenir apa segala macam itu. Wes jenengan pasrah nang Gusti Allah pun insya Allah Allah akan berikan pertolongannya. Saya bilang gitu ke beliau. Sanggup jenengan. Ya kayak bingung kan, logika sama hatinya bertempur ketika itu kan. Akhirnya dia terus gitu, karena dia mau pinjam uang pada saat itu, tapi saya nggak punya uang. Tapi ngeten nggih, jenengan nanti rencananya mau ngundang berapa orang gitu kan. Ya sudah, akhirnya kalau ada rezeki saya akan bantu gitu. Akhirnya saya tanyakan ke dia rencananya mau ngundang 100 orang. Lek rezekinya jenengan datang, pasti Allah akan memberikan rezeki itu kepada saya. 2 hari saya tiba-tiba dapat rezeki. Kalau nggak salah saya dapat uang 2 juta ketika itu. Ya tanpa saya, ini dari mana uang? Oh berarti rezekinya orang ini. Udah saya telepon, Bu, untuk berkatnya saya tanggung gitu. Langsung sudah. Alhamdulillah, dari sama sekalian sama ini makannya gitu untuk walimah. Ya lah dari situ ternyata katanya Bu, ini berdatangan nih partisipasi dari saudaranya, dari masyarakat sekitar. ini rezekinya tambah banyak. Iya, itu kurang 1 minggu pelaksanaan harian. Sampai akhirnya pelaksanaannya kuadenya lengkap, ada pokok di total katanya habis 50 juta dan itu tanpa utang. Lah itulah kekuatan ketika kita berpasrah kepada Allah dan kepedulian antar sesama yang kita bangun, sebuah ekonomi itu akan tumbuh. Meskipun kita nggak punya uang, tapi kita bisa menyelesaikan semua persoalan. Tepuk tangannya dulu. Ini yang akan kita bangun gitu loh, di Jember gitu kan. Kan soalnya ada contoh. Peduli gitu kan. Saling satu dengan yang lain peduli. Jadi persoalan di kota ini interaksi itu terus tetap ada, kita harus sediakan itu. Jadi supaya kepedulian kita antar sesama, saling perhatian itu terjaga. Karena itulah kekuatan Indonesia, itulah kekuatan Jember gitu kan. Botan lagi dong. Tidak ada di luar negeri, itu ada di kita itu. Bahasa ekonominya tuh mungkin lebih ke invisible hand-nya ya. Ya, Jadi, betul. apa kita nggak tahu dari mana tiba-tiba ada gitu, karena kita tangan-tangan tuh ini the power of kepepet itu. ya. Tapi anak pas juga ngerasain, Gus. Ini kayaknya uang di ATM kok tinggal menipis, tapi tiba-tiba ada rezeki dari Ibu Maria mungkin. Karena Allah kan memberikan jalannya pasti kepada orang-orang yang benar-benar pasrah. Karena sejatinya kebutuhan kita itu kan dicukupi sama Allah. Iya. Cuman yang buat Cuma kita lewat tangan khawatir siapa? itu seringkali kan pada saat kita menunggu pekerjaan nggak enak. Jadi menunggu datangnya rezeki itu kita kan khawatir gitu. Betul. Padahal kita pasrah total itu pasti akan dicukupi oleh Allah. Sepanjang kebutuhan itu pasti dicukupi. Kalau enggak, udah kita kontraknya udah habis di dunia, nanti mati gitu kan. Kalau rezekinya sudah habis. Tapi kalau kita masih ada itu pasti dicukupi. Lah tinggal masalahnya menjemputnya itu kita caranya bagaimana? Salah atau tidak itu ada konsekuensi nanti di akhirat. Kalau caranya nipu, nyolong ya nanti tinggal tunggu saatnya kamu dibalas gitu kan. Tapi kalau caranya baik itu akan menghapus dosa, juga sekaligus mendapatkan pahala. Budaya yang baik ini harus kita tularkan kepada masyarakat Jember. Dan itu menjadi sebuah budaya baru, budaya kebaikan. Nah, kita bangun bersama ini. Betul. Boleh. Oke, selanjutnya Mas Razi. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan. Tadi jawabannya. iya. Sebentar. Ini kita ngalor ngidul kemana? Mohon maaf ya. Itu terkait dengan lingkungan. Tadi sosial ekonomi. Sosial, ekonomi, Jadi dan memang, lingkungan. Tadi ya. dimensi itu kan memang harus kita perhatikan ya. Jadi sebuah penataan kota itu memang harus ramah lingkungan. Jadi ruang terbuka hijau harus kita sediakan. Terus termasuk kita harus merencanakan nih kota yang bebas emisi lah kalau bisa. Jadi kendaraannya kalau perlu pakai kendaraan yang listrik atau kalau sekarang bahasanya
apa tadi ada nikel LFP apa gitu ya, teknologi baru lah, kita adopsi itulah. Kalau bisa sudah arahnya ke situ gitu kan. Goes. Kalau enggak ya kita goes. Jadi memang sarana dan prasarana infrastruktur kita bangun yang memudahkan pejalan kaki dan bersepeda itu tadi. Jadi mungkin 70% nih jalannya kita bikin yang kita ramah itu kita bikin yang untuk pejalan kaki sama yang 30%-nya baru yang untuk kendaraan. Jadi memang lebih banyak di fasilitas itu khususnya di perkotaan ya. Kota yang kan dikelola itu tadi. Jadi ramah lingkungan, ketersediaan air, sanitasi, termasuk masyarakat sudah kita ajari tentang bagaimana dia mengenalkan tentang bahan energi terbarukan atau daur ulang kayak gitu kan. Jadi yang sampah tadi itu sampah tadi itu, jadi pengelolaan sampah sudah mulai dari RT RW, dari rumah tangga itu sudah mulai dipisah-pisahkan. Dia sudah sadar, dan itu harus menjadi sebuah target dari pihak-pihak pemerintah dalam hal ini mengedukasi, bisa melibatkan komunitas tadi. Jadi intinya itu. Jadi memang benar-benar kita pikirkan tentang lingkungan itu, di pembangunan harus sesuai dengan itu, tidak meninggalkan itu, harus ramah lingkungan. Jadi ketersediaannya itu berlanjut gitu kan. Terus terkait dengan ekonomi, ya berarti kita harus bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Artinya kita bisa sebuah tata kelola kota ini, maksudnya kita sekalian kita bikin branding gitu loh, smart branding. Jadi sebuah kota ini punya kita branding, misalkan ini kita punya keunikan apa, ada ciri khas itu ciri khas apa. Nah itu nanti yang kan ini sebenarnya sudah terintegrasi dengan pusat, kan ada programnya dari Kementerian Kominfo, kayak kementerian yang ada di antara daerah, provinsi, pusat diintegrasikan aja sebenarnya. Nah nanti ini kan misalkan nih kita membranding sesuatu di luar, itu bagaimana investor itu bisa menginvestasikan di Jember gitu kan. Dengan cara seperti itu kan kita kalau ada keunikan yang bisa kita ibaratnya kita tawarkan, kita jual, mereka tertarik. Nah, itu kita nanti kita menarik itu sehingga menciptakan lapangan. Ini saya tuh kayak ada gambaran gini ya. Sempat kemarin tuh saya ngobrol dengan beberapa calon investor gitu kan. Ini cuma nih, mudah-mudahan lah ini bener ya. Itu dari amin lagi. Jadi saya ketemu dengan ada dari Korea sama Jerman ketika itu. Si Korea ini katanya dia mau bangun sister city ini di Jember gitu kan. Jadi dia mau bikin kawasan industri. Itu kita pikirkan juga nanti tentang tata kotanya kan, tata kelolanya kan. Nanti kita taruh di mana, ininya harus kita bangun. Jadi harus dirancang khusus lah. Kalau itu terjadi, ini kan serapan ekonominya kan luar biasa, semisal itu. Nah, apa yang buat mereka tertarik? Ini kita bikin gitu loh. Jadi semua gerak dari kayak OPD itu arahnya ke sana. Jadi menciptakan bagaimana peluang-peluang itu hadir untuk Jember itu secara ekonomi. Itu masuk dalam sebuah perencanaan. Ya nantinya kita godok lah, melibatkan konsultan apa segala macam. Secara sosial ya memang dengan adanya hal-hal yang sifatnya kegiatan masyarakat, semisal kayak di sini kan ada nih ibu-ibu kayak pengajian setiap malam Jumat, ada kayak sholawat. Ini harus kita jaga, kalau perlu kita hidupkan, kalau perlu kita programkan. Saya ada rencana. Waduh, ini tersepil nih ya. Planningnya banyak gitu ya. Saya bikin gitu, nanti setiap kelurahan, misalkan jadi bupati ya, itu harus melaksanakan kegiatan keagamaan, kayak misalkan kayak ada sholawatan. Jadi minimal setahun sekali lah, itu melibatkan masyarakat ya di sekitar lurah situ kan gitu kan. Terus ada kegiatan semisal kayak ziarah keliling gitu kan. Jadi per desa itu setiap hari dijadwal keliling ziarah, misalkan di desanya itu nanti dia ziarah ke pemakaman di desa itu atau di tokoh atau aulia yang ada di situ. Nah, setelah itu nanti dia wajibnya ini perjalanannya nanti ke Jember. Nah, itu nanti ke Habib Soleh misal, terus ke Mbah Sidik, nanti mungkin ke sini. Nanti dia
kayak wisata religi gitu kan, ini menjadi budayanya orang di Jember nih. Rata-rata orang Jawa itu kan biasa udah gitu kan. Ya itu nanti difasilitasi. Jadi desa nih nanti yang yang mengarahkan gitu kan, perwakilannya. Nah, itu nanti misalkan 100 orang gitu kan, dikoordinasi. Nah, nanti ketika di Jember, semua informasi yang ada di Jember kayak diajak, misalnya di fasilitas publik kayak ada kayak PTSP itu, Bu, kalau mau ngurusi perizinan ini nih, dikasih informasi itu gitu loh. Nanti mungkin diajak ke Pemda atau ke Pendopo. Jadi dikasih informasi lah. Dia tahu, jadi pulang di samping dia berdoa, dapat informasi tentang program, tentang apapun Jember, balik kok dia bisa menceritakan ke tetangganya, ke masyarakatnya. Jadi gitu. Digilir tuh setiap desa. Dan itu ketika menjadi sebuah perputaran circle, bayangkan coba doa-doa ini yang terjadi setiap hari muter dari ujung kulon, ujung timur, selatan, utara. Itu kayak saya bayangkan kayak di Mekah itu orang tawaf itu kan akan memberikan energi positif dan itu pastinya akan mempengaruhi alam semesta kita. Sesuatu yang kita lakukan positif, feedbacknya pasti akan kembali positif. Saya yakin Jember akan diberkahi gitu. Tepuk tangan dong. Ada itu tadi, ada hubungan yang saling terkait alam, ketuhanan, dan masyarakat itu akan saling peduli. Itu kita ciptakan itu. Ya, jadi semacam program rekayasa sosial tapi yang positif gitu loh. Nah, itu kita ciptakan ya untuk sebagai budaya baru. Dengan adanya kunjungan yang setiap hari melibatkan banyak orang itu kan secara otomatis ekonomi tumbuh. UMKM pun akan tumbuh. Kalau perlu nanti ada pusat UMKM di mana. Jadi mereka hadir. Kalau perlu kita sangoni lah yang hadir itu kan, kita kasih uang saku. Pengen biasa gitu aja deh. Dia datang nanti belanja souvenir, souvenir itu yang kita bangun, kita bentuk, kita tampung dari UMKM yang kita bina di kampung-kampung. Mungkin ada kerajinan apa atau apa. Ya itu kan nggak harus sedikit-sedikit ke Bali ya. Habiskan uangnya di Bali. Mungkin ya, itu kan ada ini di Keranasda itu kan ada sebagai pusat itu Nusantara. Nah, mungkin itu di situlah outletnya, kita ajak ke situ. Ini ada produk-produknya, mungkin dia bisa belanja souvenir atau apa kan gitu. Atau ketika dia kunjungan ke makom, di sekitar situ kan ada UMKM yang berjalan. Nah, itu kan bisa nanti di titik-titik yang dikunjungi itu kita sediakan kayak semacam pesertanya UMKM menampung dari hasil karyanya masyarakat Jember. Tadi ya kemarin ekonomi kreatif itu, masukkan ke situ aja gitu. Masuk ini konsepnya. Jadi secara ekonomi tumbuh, secara sosial juga bagus, lingkungan gitu. Mungkin itu ya Mas ya, nanti terkait dengan bentuknya seperti apa kan nanti akan dirancang bangun melibatkan banyak tadi pakar kita libatkan. Jadi biar lebih tepat sasaran dan lebih bagus lah ya. Oke, terima kasih Gus Jadin dan Bu Maria. Terima kasih ya jawabannya. Langsung ini menambah insight baru ya. Saya berharap kamu harus kreatif mulai sekarang berpikir itu. Dan kamu harus bisa memberikan partisipasinya nanti mahasiswa, dosen semuanya harus dilibatkan lah. Siapapun yang merasa harus bertanggung jawab dan harus gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pendekatan keberlanjutan yang dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan dan kebijakan tata kelola kota itu seperti apa gitu? Pendekatan keberlanjutan gitu. Kita udah bahas dari mulai. Iya tadi. Mungkin Bu Maria dulu. Maria dulu. Terkait pendekatan keberlanjutan pada konsep tata kelola kota ini, Bu. Nah, kalau pendekatan keberlanjutan kita lihat sendiri, nggak usah jauh-jauh, ada 3R ya kan. Jadi keberlanjutan itu harus memperhatikan reduce, ya bisa berkurang, reuse, terus bisa digunakan lagi, terus sama recycle. Nah itu nggak usah jauh-jauh ya, misalkan kita datang ini di pondokan ini gitu ya. Nah kita kan sudah tahu misalkan reduce ya untuk mengurangi untuk mengurangi misalkan supaya tidak
apa istilahnya itu tadi Gus, emisi itu. Oh, emisi. Nah, untuk pada saat ke sini itu kan misalkan tadi kita ke sini untuk naik kendaraan apa itu kan parkir di sana. Lah ke sininya terus anak-anak ini kan jauh. Maksudnya itu penataannya itu loh kan nggak ada ini dan sebagainya gitu. Jadi ingat Gus, kalau di misalkan ya kita kembali lagi ya misalkan kayak Steril ke Sudah Malaysia jadi bikin steril. iya jadi steril jadi kita itu misalkan kalau di Malaysia itu di universitas mana gitu ya itu harus Gus, harus jalan kaki gitu. Jadi steril dari polusi apa dan sebagainya. Mohon maaf ya, menyiksa tamu. Lah enggak, tapi Karena bagus. Ya tapi bagus itu yang apa, jadi kita ke sini jalan terus akhirnya kan mengurangi reuse tadi itu reduce itu. Terus reuse itu kan bisa menggunakan kembali pada saat saya hadir di itu Gus, apa namanya? Pada saat kita hadir di acara apa tadi yang dulu itu akhirnya kan kita lihat santri sini kan bisa menggunakan membikin apa itu super camp ya itu. nah yang super super camp. camp itu nah itu kan menggunakan kreatif dari bahan-bahan Bahan itu yang kan bekas. bahan bekas Punya apa nilai keindahan di situ kan. keindahan. Nah di situ saya sudah lihat tentang reuse sama recycle-nya. Jadi recycle-nya itu apa misalkan Gus di sini kan ada apa ya yang bisa digunakan lagi kira-kira di sini apa ya Gus ya? Kalau yang terkait dengan dianukan barang-barang lagi bekas, ya didaur ulang itu. sudah Ya. di sini kan? Sudah. Jadi memang anak-anak di sini memang kita latih untuk mereka itu kreatif gitu kan. Nah, dia cuma saya kasih challenge gini aja sebenarnya. Lomba menghias tenda kan gitu kan. Ya. Udah, lomba menghias tenda yang penting temanya ini. Nah, ketika kamu membangun sebuah bangunan atau menghias tenda itu sesuai dengan tema, berarti kamu harus bisa menentukan tentang makna filosofisnya apa gitu kan. Kesesuaian tema antara yang dia ambil, misalkan dia ngambil kerajaan Majapahit nih. Jadi sama eksekusinya di lapangan itu sama, ornamennya, filosofisnya dia bisa menjelaskan. Dan dia juga karena dia itu ada keterbatasan dana, dia merecycle barang-barang bekas gitu, kayak dari bekasnya karung semen apa kayak gitu kan, dibentuk, dan itu menjadi sebuah ada kemarin tempo hari itu bikin candi kayak Prambanan tuh keren banget gitu loh. Iya ada, kita lihat kan waktu itu siapa yang hadir. Saya ini hadir semua hadir ini. ya? Tadi itu ada bentuk juga apa namanya pohon sakura itu kan, itu kan juga dari barang-barang yang sudah. Berarti kita untung ya waktu itu kan ngelihat langsung. Jadi intinya itu tadi itu sudah jadi 3R itu kita terapkan, itu reduce, reuse, recycle. Dan di sini sudah jalan. Jadi di awal di hal terkecil nanti kan merambat ke ini ya Gus ya. Jadi memang ada beberapa yang memang itu mungkin kita butuhkan juga nanti untuk penambahan tentang ilmu mendaur ulang itu kita ambil pakainya. Kita lihat potensinya. Jadi kalau tadi pendekatan keberlanjutan ya. Jadi intinya kita serap dulu nih. Semua persoalan-persoalan yang ada kita inventarisir dulu, kita dari masyarakat, dari apapun lah, dari kita inventarisir semua. Setelah itu kita tentukan nih bagaimana merancang bangun sebuah persoalan ini untuk kita jawab dalam sebuah tata kelola ini dalam fase tidak hanya jangka pendek 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Nah, setelah kita tahu menginventarisir itu semua, bahkan kita bisa memprediksi, kita rancang bangun. Nah, itu nanti kita libatkan para pihak yang ahli di bidangnya untuk membuat sebuah perancang bangun ini dalam konteks itu tadi keberlanjutan itu sebagai. Jadi tingkat awalnya ini yaitu kita inventarisir dulu semua persoalan-persoalan yang ada, baru kita terus bikin kayak solusi pemecahannya seperti apa gitu kan. Sehingga sebuah tata kelola itu nanti kota itu sifatnya dia itu bisa
lentur gitu kan. Iya. Ketika ada masalah, oh dia bisa menjawab. Ketika ini, oh dia bisa ini, fleksibel lah. Iya. Dia sudah bisa antisipatif juga terhadap persoalan-persoalan yang akan datang terjadi. Dia sudah ada persiapan dulu nih gitu kan. Dan bisa menjawab semua yang menjadi tantangan ketika di masa itu. Itu tadi terkait masalah ekonomi itu pasti jelas, lapangan kerja itu kita pikirkan. Terus masalah lingkungan yang menjadi persoalan utama seiring dengan terjadinya ledakan gunung pasti itu akan terjadi. Kalau kita sudah bisa antisipasi, semuanya akan clear gitu. Jadi kan enak gitu kan. Jadi terkait tata kelola kota ini kan tadi udah dijelaskan mengenai definisi tata kelola kota itu seperti apa, kemudian pihak-pihak yang harus berurusan langsung ikut andil dari mulai pemerintah utamanya, kemudian masyarakat, komunitas lokal, dan juga akademisi mahasiswa itu juga harus ikut andil dalam merencanakan tata kelola kota ini. Nah, dan di sini saya juga udah mendengar bahwasanya Gus Jadin sendiri tuh memiliki planning yang udah banyak ini ya. Banyak dan bagus ya. Terlalu banyak. Iya, planningnya tuh banyak dan modern, maksudnya kita tuh linear gitu. Jadi kita berpikirnya tuh emang kita pingin banget kota Jember jadi kota modern gitu loh Gus. Ya seperti yang di luar negeri itu, dan ternyata Gus Jadin di sini udah berpikir sampai situ gitu loh. Nah, iya. Nah, maka itu kan kita sebagai mahasiswa aspirasinya pun juga bisa terserap dari Gus Jadin, dan barangkali dan doa kita juga seperti planning dari Gus Jadin sendiri ke jadi pemimpin di kota Jember. Nah, di sini untuk pertanyaannya, ketika nanti Gus Jadin menjadi seorang pemimpin di kota Jember, amin. Mudah-mudahan kuat lahir batin. Amin. Amanah kan gitu kan. Tetapi ketika jadi pemimpin, dapatkah jenengan ini Gus memastikan bahwa tata kelola ini bisa dijalankan efisien dan efektif? Insya Allah. Oke. Dengan syarat kita semuanya harus terlibat. Itu. Mahasiswa, Betul. dosen, masyarakat, Semua swasta, elemen ya. siapapun, semua elemen. Yang Pemerintah di sini hanya sebagai salah satu aktor saja. Dia hanya sebagai fasilitator, mungkin regulator juga. Intinya, tapi yang paling penting keterlibatan kita semua. Kalau hanya satu pemerintah yang menjalankan, mustahil itu akan berhasil. Tapi kalau kita semua yang bergerak bersama, menjaga bersama, membangun bersama, saya yakin Jember akan sejahtera dan lebih baik. Jadi kalau bersama kayak gitu. Iya, konsep kita. Belum ada ya. Belum ada. Kita tinggal kebutuhannya apa? Oh ya kita fasilitasi. Kan pemerintah kan punya 5 elemen itu tuh. Punya anggaran, punya birokrasi, dia punya kewenangan, dia punya kerangka aturan, dia punya infrastruktur. Itu tinggal diperintahkan aja untuk memfasilitasi semua kebutuhan publik. Ya tapi kalau pemerintahnya nggak mau mendengar, ya juga sama aja dengan bohong. Ya pertama yang saya lakukan kalau saya jadi bupati, ya saya akan menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi dari masyarakat, dan saya gerakkan semua elemen birokrasi. Ayo kamu harus melayani, budaya harus diganti, manajemen harus berubah. Jadi nggak ada nih yang ceritanya atau gagap, dan semuanya harus paham terhadap perkembangan terkini, kemajuan. Jadi mereka harus tahu teknologi. Kalau perlu kita kasih pelatihan, kita upgrade lah kemampuan dari SDM-nya orang-orang birokrasi itu sendiri maupun masyarakat, dan kita bergerak bersama, memajukan bersama. Nggak mungkin itu berhasil dilakukan oleh satu orang, tapi semua orang harus terlibat, semua elemen. Paling khusus dari pemerintahan itu sendiri. Jadi ada sebuah bentuk kesadaran gitu loh ya. Budaya baru sadar masalahnya bukan mau atau bisa dan tidak bisa, tapi mau dan tidak mau. Kita dorong semuanya untuk mau. Itu bagaimana itu? Kita pikirkan bersama-sama. Gotong royong tadi tercipta terus gitu lah. Jadi kita memang tidak boleh ada jarak nih. Jadi biar sesuatu bisa tercipta dengan baik gitu kan. Tapi kalau udah ada kayak jarak, ada ini kan, mau ngomong takut, mau usul takut, ya ini gimana kita mau tahu apa yang menjadi kebutuhan Anda kalau Anda tidak mengungkapkan isi hati Anda. Nanti bisa ceria-ceria dengan Gus Jadin. Tema beda ya. Oke, tapi menurut Ibu Maria sendiri, nanti ketika Gus Jadin jadi pemimpin nih, mungkin ada saran-saran itu Bu, atau ada usulan buat Gus Jadin harusnya gimana gitu Bu? Jadi dari orang terdekat dulu nih. Kalau usulnya itu kan saya lihat udah bagus ya.
mudah-mudahan kalau diberi kepercayaan ya oleh Gusti Allah, nah ini pembisik-pembisiknya ini harus benar gitu. Jadi Sadar gitu ya, di dunia jadi birokrasi. supaya nanti apa yang diamanahkan ini kan memang terlaksana. Karena biasa Gus, kalau misalkan ya sama dengan ini ya semut ya, di mana ada gula, nah dia pasti ke sana gitu ya. Nah ini jadi ya memang harus kuat gitu loh Gus Jadin ini. Harus kuat Gus. Jadi kita berdoa pembisiknya ini komitmen gitu ya, komitmen memang untuk searah ya ini dengan apa yang dikehendaki oleh Gus Jadin ini. Amin. Jadi jangan sampai nanti kita kan banyak tahu ya bahwa di lapangan itu A, dilaporkan B gitu kan. Intinya ABS itu kan masih banyak kan sekarang untuk keselamatan diri mereka sendiri gitu. Jadi makanya kan Ya. kalau saya melihat persoalan kita itu memang sebenarnya kan itu yang kita hadapi itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Bagaimana kita itu benar-benar bisa ada rasa tanggung jawab itu, bahwa apa yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya, dan kita bertanggung jawab itu kepada Tuhan yang maha mengawasi dan tidak pernah luput sedikit pun terhadap apa yang kita lakukan, tidak hanya gerak fisik tapi batin kita. Kalau orang sudah tersadar dengan posisi itu, maka dia itu akan benar-benar ada kontrol. Jadi kalau dia itu melakukan sebuah kesalahan, itu sebenarnya artinya memperingati, oh ini nggak elok. Ketika itu terjadi, kegelisahan itu akan muncul. Kalau sudah itu, harusnya tidak boleh dilakukan. Nah, orang yang sudah punya hubungan baik dengan Tuhannya, ada kesadaran dengan itu akan menciptakan sebuah kontrol itu, sehingga dia tuh mau melakukan kesalahan, dia itu gak berani. Karena kalau itu nggak ada, dia nanti ya bisa aja dia ngakali ini. Nah, inilah yang ingin saya ibaratnya saya menjadikan sebuah fundamental perubahan yang pertama, menciptakan kesadaran spiritual di masing-masing kita, habit kita rubah, yang dulunya begini harus begini, meskipun ini dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Karena urusan itu kan nggak bisa dipaksa. Masing-masing individu itu kan, ini kan urusan dia dengan Tuhannya. Tapi bahwasanya itu kita coba untuk kita hadirkan, kita motivasi hal yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bentuk kesadaran bersama kecil di lingkungan birokrasi. Ya, semaksimal mungkin lah kita nanti mempraktekkan tuh minimal kepada diri saya sendiri dan orang sekitar saya, lebih meluas lagi. Dan mudah-mudahan itu nanti hanya ada sebuah bentuk kesadaran bersama bahwa iya, lek awake dhewe niate ibadah, karena memang tugas kita tuh diciptanya untuk ibadah. Ketika dia melakukan pekerjaannya diniati ibadah, maka dia itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, motivasi yang baik, dan menjalankannya itu juga baik. Tapi lek enggak, ya itu tadi ngakali apa kata kamu tadi. Tapi kalau itu diniatkan ibadah, dan itu memang bisa dimulai dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya mohon maaf hanya mendorong saja, tapi dia itu nggak ngasih contoh, bahkan dia pelakunya itu berarti aku sama nyolong ya aku ya nyolong bisa kan gitu kan akhirnya. Jadi itu memang harus krisis suri tauladan mungkin ya. Makanya saya berharap doa panjenengan itu lebih kepada mudah-mudahan diberi kekuatan, pertahanan yang prima, kesadaran yang benar-benar terjaga untuk benar-benar jadi amal. Saya juga tidak ingin selamat kalau tidak selamat saya juga tidak mau gitu menghadapi seperti ini. Saya pinginnya juga selamat dunia akhirat. Jadi ada sesuatu di peran baru ini yang mudah-mudahan di situ bisa menebarkan manfaat, tidak justru membuat saya hancur gitu. Saya mudah-mudahan tetap terjaga dalam kondisi yang niku wau ibadah Gusti Allah lah. Mudah-mudahan itu. Saya minta itu doa itulah mungkin selamat dunia akhirat. Dan saya hanya berharap semua warga Jember bahkan umat Kanjeng Nabi itu selamat dunia akhirat. Tauhidnya terjaga dan kembali kepada Allah dalam keadaan senang dan bersukacita. Tepuk tangan.
Nah, mungkin itu juga menjadi closing statement juga. Iya. Kan Sepaket nih dari Iya. tadi. Jadi jawabnya tuh udah 5 pertanyaan lengkap. Gitu ya. Iya, jadi kita ini udah terjawab ini. iya, Oke. lagi sih ini ya. Iya. Oke, nggak kerasa kita udah banyak diskusi ya Gus Iya. dan Ibu Maria. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi udah dijawab dengan lengkap dan gengs-gengs ini udah pasti paham ya. Oke. Tepuk tangannya yang meriah ya. Biar kita mengawalinya semua dengan semangat dan sukacita. Oke, harus semangat. Dan fun fact banget sih. Wah, Sangat mungkin ya. Kita udah Agak jadul ya. Sering ketemu dengan kalian. bahasanya TikTok gitu. Oh gitu ya. Bahasa TikTok. Fun fact, kita udah banyak dapat insight ilmu baru terkait tata kelola kota ini, dan kita juga bakal mikir ke depannya apa sih inovasi yang harus kita berikan, kita usulkan gitu ya. Dan nanti kita juga akan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang lain kita akan merangkul semua bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan kota Jember yang sejahtera. Amin. Amin. Oke, mungkin Mas Aziz ada yang mau disampaikan juga? Dari saya udah cukup. Oh, udah cukup. Oke, terima kasih untuk Ibu Maria dan Gus Jadin selaku narasumber pada podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada partner saya sih, Mas Rozi, yang telah menemani untuk membawakan acara pada podcast kali ini. Oke, teman-teman sahabat cerdas Indonesia, kita nantikan series berikutnya, kita akan bahas topik-topik yang lebih keren pastinya. Siap. Dengan narasumber yang lebih luar biasa. Oke. Jadi intinya kita harus mengedukasi Nah, masyarakat. seperti tagline kita nanti, Gus. Iya. Oke, habis ini kita closing sambil tagline bersama ya. Gimana tuh? Gimana? Kita briefing dulu. Jadi nanti podcast Sahabat Cerdas Indonesia, podcast mencerdaskan masyarakat. Oke. Jadi kamu ya, kita nanti ngomongnya Podcast yang mencerdaskan masyarakat. Podcast yang mencerdaskan masyarakat. Yap, Oke, satu. sip. Oke, saya closing dulu. Oke, saya di sini, saya Utami di sini sebagai host podcast Sahabat Cerdas Indonesia pada kali ini bersama Razi. yang telah membawakan acara podcast dengan lancar. Dan terima kasih untuk Gus Jadin dan Bu Maria sebagai narasumber yang keren-keren pada hari ini. Kita tunggu series berikutnya di podcast Sahabat Cerdas Indonesia, podcast yang mencerdaskan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh closingnya. Boleh. Silakan Gus. Saya kalau bilang masyarakat Jember mulai hari ini harus smart and religious. Oke, smart untuk and perubahan Jember lebih baik. Oke, siap Gus. Oke. Masyarakat Jember mulai saat ini dan sampai nantinya harus Smart and religious untuk perubahan Jember lebih baik. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.